Salahkah jika Pak Prabowo lebih mementingkan kepentingan dan kelangsungan bangsa Indonesia dibandingkan kepentingan bangsa Palestina? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Disclaimer, konten ini mungkin akan terdengar sensitif untuk kalian yang gimana ngomongnya ya, tapi untuk kalian yang memang memandang konflik Israel dan Palestina ini sebagai sebuah hal yang harus diselesaikan dengan cara Israel di bumi hanguskan. Apa yang akan terjadi dan kira-kira mengapa Pak Prabowo memilih langkah ini? Mari kita akan lihat apa yang dikatakan oleh kartu saya. Sempat ramai juga karena Pak Prabowo akhirnya apa bahasanya, menandatangani tekan kontrak ya. Menandatangani piagam Board of Peace ya, BOP. Dewan Perdamaian ya, yang dibentuk Trump untuk memprioritaskan perdamaian. Perdamaian apa? Sebenarnya ya perdamaian, tapi tujuan mereka itu adalah two states nation. Jadi ada dua negara di dalam satu lokasi itu. Nah, lantas banyak juga orang-orang yang beranggapan bahwasanya langkah Prabowo ini antara ya, maksudnya kita berfokus dengan untuk mendamaikan mereka, cuman kan masih banyak PR juga di negara kita nih. Apakah Pak Prabowo sendiri bisa untuk mensupport lah untuk organisasi bentukan si Pak D. Trump ini begitu? Ini adalah contoh pemikiran para milenial dan Gen Z yang mencari alasan untuk memprotes dan mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kemarin penanggulangan Aceh aja nggak mau keluarin dana sebanyak itu, ini bayar 16 triliun, 17 ya? 17. Untuk ikut serta ke pendukung genosida. Nah, ini hal-hal yang kita tidak akan bisa berpikir sehitam dan putih itu dalam menjalankan pemerintahan dan juga negara kita ini tadi. Karena kembali ada banyak kepentingan. Ini bukan masalah kepentingan Israel, kepentingan Amerika dan sebagainya. Kepentingan kita sendiri sebagai bangsa kita ini yang harus kita jembatani. Dan juga hal yang paling utama di sini adalah negara Indonesia sebagai sebuah negara yang bebas aktif, tidak berpihak ke manapun. Dan tentu saja di antara semua ini kita harus tahu bahwa kepentingan bangsa ini di atas segalanya. Maka ingin saya katakan dari kartu The Page of Swords ini tadi, sebenarnya apa yang terjadi bukanlah sesuatu yang juga Pak Prabowo mungkin akan 100% tahu. Saat ini pun Pak Prabowo ini harus bernavigasi dengan hal-hal yang membuat kondisi geopolitik internasional ini kacau balau. Dengan munculnya Presiden Donald Trump yang egosentris, dan dia itu menganggap bahwa hubungan internasional antara Amerika dan negara manapun ini adalah hubungan personalnya dengan negara-negara di luar Amerika ini tadi. Yang mana kalau terjadi hal-hal yang menyerang Amerika, ini dianggap orang itu atau pihak itu tadi itu menyerang dirinya. Dan terus kemudian dia akan marah-marah di sosial media. Dan dia akan melakukan perang pribadi terhadap pribadi itu tadi. Maka kita harus tahu bahwa ini adalah upaya Pak Prabowo untuk mendekati Donald Trump secara personal agar hal-hal kedepannya Indonesia nanti ini tidak dipersulit oleh negara adik kuasa itu tadi. Sesimpel itu. Jika kalian mau take off atau berhenti nonton, ini jarang ya YouTuber meminta untuk berhenti di sini. Ini berhenti di sini karena itu yang ingin saya sampaikan. Tapi kalau kalian ingin mengetahui detail lebih lanjut, tonton ini sampai selesai. Oke, tapi banyak juga apa bahasanya, pendapat-pendapat netizen di mana kayak ini yang menciptakan forum perdamaian ini kan Donald Trump, dia kan punya kedekatan sama Presiden Israel gitu. Yang mana kita nggak tahu nantinya mungkin manuver dari organisasi ini sendiri lebih mendukung ke arah Israel daripada rekonstruksi Palestina itu sendiri. Gitu. Emang begitu. Itu adalah hal yang kemungkinan besar untuk terjadi. Dan itu satu hal yang nggak bisa kita lawan. Saat kita tidak ikutan, ini akan tetap terjadi eventual. Tapi saat kita ikut, nasib bangsa kita ini akan memiliki sebuah kemungkinan untuk bisa selamat. Selamat terhadap apa? Trump dengan ancaman tarifnya. Trump dengan ketantrumannya kalau ternyata negara ini sudah nggak disukai. Kita tahu bahwa Trump dan Presiden Prabowo ini mulai akrab. Dan ini hal yang ingin dibeli oleh Presiden Prabowo. Dan apakah ujuk-ujuk jika itu terjadi, terus Pak Prabowo nanti akan manggut-manggut setuju saja? Saya pikir nggak segampang itu juga. Maka apa yang ditakutkan? Ini sesuatu yang nyaris terjadi. Tapi inilah perang. Bahkan dalam kondisi bebas aktif pun, kita itu memihak untuk bebas aktif. Kita memihak kepada siapa? Kita memihak kepada bangsa Indonesia. Agar apa? Agar kita nggak terus kemudian akan
akan dipersekusi atau dikriminalisasi oleh negara-negara besar itu tadi. Jadi ini adalah sebuah hal yang memang harus dilakukan. Karena kita nggak punya pilihan apa-apa lagi. Hanya untuk diam, terus kemudian kita di sini membiarkan itu terjadi. Kita pun nggak punya kekuatan untuk bisa menahan itu. Bahkan saat pemerintah kita akan masuk ke dalamnya, kita memiliki kesempatan untuk ikut jalan lebih kencang lagi, mengetahui apa yang terjadi dari dalam, dan melakukan tindakan penyelamatan yang memang harus dilakukan. Jadi kalau misalkan kita melihat dulu waktu Indonesia masih dijajah oleh Belanda atau Jepang, perjuangan ini ada dua macam. Perjuangan sifatnya diplomatif dan perjuangan satu lagi yang sifatnya ini konfrontatif. Sepertinya Pak Prabowo ini lebih memilih yang pertama, tidak yang kedua ini. Oke, berarti langkah Pak Prabowo untuk masuk ke dalam Board of Peace ini atau mungkin forum perdamaian ya, ini sudah tepat karena dia lebih mengutamakan kedaulatan Indonesia itu sendiri daripada menyelamatkan Palestina, begitu maksudnya. Bukan, kalau seandainya memang harus diberikan pilihan mana yang harus didahulukan, tentu saja ya kita harus menyelamatkan diri kita sendiri, baru kita menyelamatkan orang lain. Bahkan dalam kondisi kritis dalam pesawat, saat oksigen itu kurang, terus kita memiliki orang kita sayang atau anak kecil di sebelah kita, saat ada masker oksigen itu turun, kita nggak makain ini dulu, tapi kita pakai dulu sendiri. Karena kalau kita pakai orang lain terus kita pingsan, dia nggak akan tertolong. Maka menyelamatkan diri kita sendiri, ini adalah hal yang paling utama. Sebelum kita menyelamatkan orang lain dengan alasan apapun, maka kita itu masih terancam. Ingat armada perang kita, kekuatan diplomasi kita, hal yang ada di Indonesia ini masih sangat lemah. Kita cannot afford untuk berdiri berseberangan dengan negara-negara besar seperti Amerika dan negara dengan kekuatan seperti Israel. Maka ini sesuatu yang memang mau tidak mau harus dilakukan. Kita tidak bisa naif di sini. Tapi saat kita masuk ke dalamnya, kita akan tetap melakukan perjuangan yang memang sudah ditorehkan dan ditulis di dalam Undang-Undang Dasar bahwa kemerdekaan dan perdamaian itulah hak seluruh bangsa. Nah, tapi kalau kita bilang pada akhirnya kan yang diributkan ini kayak berarti kita lebih mihak ke Israelnya. Maksudnya kayak mengutamakan keamanan Israel, termasuk statement Pak Prabowo ada beberapa kali tentang itu kan. Ya terlihat seperti itu karena itu satu-satunya jalan untuk memihak kepada Palestina. Seperti saat Pak Prabowo mengatakan bahwa keselamatan Israel ini harus dijamin sebelum adanya perdamaian itu tadi. Karena jika mereka tidak merasa selamat, maka mereka akan melakukan segala cara untuk menghancurkan Palestina dan bahkan menghancurkan orang-orang lain di sekitarnya. Maka ini bukanlah sebuah saat kita terus kemudian masuk ke kandang singa, membawakan mereka ini makanan yang mereka biasa makan, terus menunjukkan bahwa kita ini lebih inferior daripada singa itu tadi. Tapi ini adalah sebuah kecerdasan berpikir dan timing yang memang harus dilakukan di saat yang tepat. Dan mengetahui siapa sebenarnya kita. Kalau kita harus duel tangan kosong dengan singa, kita pasti akan mampus. Nah ini adalah hal yang mungkin kalian akan berpikir pragmatis. Mungkin kalian akan segera mengetengahkan fakta-fakta bagaimana pembantaian dan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, dan saya setuju itu suatu hal yang di luar perikamanusiaan, tapi tidak ada cara yang lain untuk bisa menyetop itu saat ini selain melakukan hal itu tadi. Berarti menurut Mas Darko, Pak Prabowo sendiri akan melakukan maksudnya bukan melakukan negosiasi maksudnya? Pak Prabowo akan tidak tinggal diam jika ternyata arah dari Board of Peace ini tadi terus-terusan dan mengarah kepada pembantaian atau pengusiran Palestina dari Israel. Yang saya lihat di sini, sepertinya Board of Peace ini bertujuan untuk membuat negara Israel dan Palestina ini hidup berdampingan, tapi hidup sebagai sebuah negara sekuler seperti, ya, saya nggak bisa katakan, tapi negara yang maju tentu saja sebenarnya adalah negara sekuler. Misalkan agama dengan politik dan juga kebebasan berideologi mereka ini tadi. Arab Saudi saya pikir akhirnya bisa maju ya karena hal itu tadi. Oke, terakhir. Tapi dengan seperti itu, dan maksudnya ini kan membuat bukan keributan ya, apa ya kalau kita bilang gelombang cancel lagi di media sosial gitu. Pak Prabowo udah tepat belum sih, maksudnya kan padahal bisa aja mungkin Pak Prabowo menandatangani itu, tapi nggak harus sampai nggak tahu ya beritanya sebombastis inilah. Saya pikir ya karena ada sebuah dorongan dari asing yang mencoba untuk menjatuhkan legitimasi dan kredibilitas Pak Prabowo dan berusaha selalu meminta para milenial SJW dan Gen Z ini tadi untuk menyerang Pak Prabowo dan mempertanyakan keabsahan dari pilihannya ini tadi. Dan ini akan terus dilakukan bahkan untuk hal-hal yang kecil. Ini semua akan terus dipermasalahkan. Tapi kembali lagi, seorang pemimpin itu harus mengetahui apa yang ada di depan dan tahu cara untuk menghadapinya.
Dan mengapa dia menjadi pemimpin? Karena kita yang di belakang itu tidak mengetahui. Maka saat dia melakukan satu hal, kita sebagai orang yang mengikuti ini harus mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin. Memang ada sebuah kondisi ideal di mana pemimpin ini harus bisa mengkomunikasikan. Tapi dalam kondisi yang sangat kritis seperti sekarang ini, maka tindakan cepat, keputusan yang juga akurat, ini harus diutamakan dibandingkan komunikasi yang harus disampaikan kepada para pengikutnya ini tadi. Jadi saya kira ini adalah satu hal yang mari kita tunggu saat Pak Prabowo nanti kembali dari Davos. Dan apa yang akan disampaikan, maka kita akan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Tapi tentu saja itu tidak akan bisa disampaikan secara belak-belakan. Karena kalau belak-belakan, didengar juga oleh Donald Trump dan juga Benjamin Netanyahu. Dan nanti jadi ketahuan kan tujuan kita sebenarnya apa. Jika kalian menyukai pragmatisme berpikir yang tidak naif dan langsung kepada solusi di lapangan seperti ini, silakan subscribe channel saya, berikan kritik dan komentar di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.